Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun wa hadirat, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsikum ala ta'atihi la'allakum Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali membahas Bulughul Maram. Sejatinya pada hari ini adalah tentang Ibnu Katsir. Ya, jadi selang-seling gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi pengumumannya sudah ya, Bulughul Maram ya sudah. Nggak jadi masalah. Jadi insya Allah kita lanjutkan pembahasan mengenai surat ini. Salah satu hadis ke-28 yang apa namanya yang melekat pada diri Rasulullah SAW adalah senantiasa menginginkan agar umatnya, agar kita semua di umat Nabi Muhammad itu yang pertama kali mendapat nikmat ketika nanti di akhirat. Kalau mendapat syafaat, maka syafaatnya yang pertama kali. Pengen Nabi kita Muhammad SAW agar kita ini semuanya beriman gitu, semuanya bertakwa. Itu harapan yang besar seorang bertakwa. Nah, Nabi Muhammad sesuatu yang sangat sering kita membaca, sesuatu yang kalau melakukan itu senantiasa bukan hanya ingat pada diri beliau tetapi pada umat ini. Misalkan dalam kurban, maka yang beliau lakukan nyembelih itu satu untuk dirinya, satu untuk umat, satu untuk diri dan keluarganya, satu untuk umat. Ketika beliau berdoa, maka satu untuk dirinya, satu untuk umat. Itu sayangnya beliau kepada kita semua. Maka sebaiknya kita pun harus memberi rasa sayang dan rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabiullah dan Nabi besar Muhammad SAW adalah kalau kita disebut nama beliau, Nabi Muhammad, maka kita secara otomatis bibir kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, tidaklah disebutkan orang paling pelit. Orang itu pelit sekali. Siapa yang orang yang paling pelit? Orang yang paling bakhil gitu. Orang yang paling pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang apabila disebut namaku, dia tidak mengucapkan sholawat padanya. Makanya kalau kita disebutkan misalkan Nabiullah Muhammad SAW, maka kita jawabnya bisa Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ini sebagai bukti, salah satu bukti cinta kita. Karena meskipun sholawat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi sholawat itu akan kembali kepada kita.
Nah, apa namanya, Imam Nawawi yang mengarang Arba'in Nawawi itu mengumpamakan seperti apa namanya gelas yang luber itu apa ya? Yang penuh. Kanjeng Nabi Muhammad itu penuh gitu istilahnya. Jadi kalau saking lubernya itu kalau dimasukkan satu tetes maka langsung meleleh gitu. Kalau kita mendoakan Nabi Muhammad satu tetes itu akan kembali kepada kita sebetulnya. Kebaikan itu akan kembali kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka sebetulnya itu akan kembali kepada kita. Nah, ini sesuatu yang apa namanya ya, dianjurkan para ulama. Bahkan ada banyak ulama yang memberikan sebuah tuntunan gitu. Kita itu baca sholawat sekian, itu saking kecintaannya kepada Nabi. Kalau di kalangan orang NU, di kalangan pesantren itu biasanya bahkan ada debaiyah itu apa namanya, membaca sejarah sebetulnya, sejarah Rasulullah setiap malam Jumat gitu. Ya ini sebetulnya tradisi yang dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Iya, berjanji. Nah, itu kan dimulai dari Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah. Terus dilanjutkan tradisinya itu oleh di Indonesia oleh kalangan NU. Gitu. Nggak tahu kalau Turki ada nggak ya? Ada ya? Ada. Of Turkish. Oh, Turkish. Kalau orang Indonesia karena sudah bahasa Indonesia apa namanya? Sudah bahasa Indonesia udah biasa bahasa Arab gitu ya. Ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab gitu. Syair ya. Atau banyak sekali syair-syair kalau dalam sholat itu, menunggu sholat, syair-syair sholawat itu banyak sekali. Syair-syair pujian kepada Rasulullah banyak sekali. Kalau dalam qasidah itu banyak juga, dalam nasyid itu banyak, dalam syair-syair kehidupan sehari-hari itu banyak. Karena rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apakah itu dilarang? Nggak jadi masalah. Karena rasa cinta seseorang kepada Nabi. Termasuk orang yang ya asal tidak boleh berlebihan maksudnya. Orang Kristen itu cintanya kepada Nabi Isa lebih cinta luar biasa. Tapi dia tidak bisa melukiskan kecintaannya kepada Nabi Isa itu sebagai seorang nabi. Karena dia sangat cintanya kepada Nabi Isa, dia hormati Nabi Isa, akhirnya kemudian dia jadi Tuhan gitu. Jadikan Tuhan, dia sangat cintanya. Nabi Muhammad tidak mau, misalkan bahkan Nabi Muhammad ketika datang itu ke suatu majelis, para sahabat berdiri itu nggak mau gitu. Kan biasanya kalau ada pejabat datang, wah kita berdiri semua kan gitu. SBY datang kan berdiri semua dakwah. Ya kan Nabi Muhammad nggak mau. Secara manusiawi bahkan Nabi Muhammad seolah-olah tidak senang, tidak boleh gitu. Tapi memang kalau secara manusia, kalau adat tergantung kembali kepada adat. Kalau di adatnya orang kayak gitu biasa sebuah penghormatan gitu. Tapi Nabi sendiri tidak mau. Kalau misalkan berjalan gitu, Nabi Muhammad tidak mau belakangnya tuh diiringi. Padahal seorang dikasih payung. Tapi para sahabat itu selalu berlomba-lomba. Misalkan Nabi Muhammad mau ke toilet gitu, berlomba-lomba siapa yang sandalnya, siapa yang ini gitu. Pokoknya berlomba-lomba untuk melakukan rasa sayangnya kepada Nabi. Nah ini kita tentu juga mari berlomba-lomba menyayangi Nabi. Salah satu berlomba-lombanya itu tadi sholawat, mengamalkan ajaran-ajarannya, mempelajari hadis-hadisnya, itu salah satu bukti kita. Baiklah, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah yang jamaah haji kita pada hadir gitu. Selamat datang, barakallah. Alhamdulillah sudah sembuh batuknya. Pada pertemuan yang lalu dibahas bahwa kalau kan ada selintingan dari Pak Badi atau apa?
bahwa apa namanya, kalau orang Jawa haji pulang dari Arab itu nggak batuk, itu namanya unta. Ada lagi kata Pak Geri, kambing katanya. Karena kami di sana sembelih gitu. Ya, karena batuk, karena ya mungkin Allah malam soal cuaca atau apa capek. Baiklah, untuk memulai majelis kita, marilah kita buka saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ada sebuah syair yang sangat bagus melukiskan bagaimana teknologi Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad basyarun, bukan manusia biasa, tapi lakal basyari, bukan seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti, beliau itu seperti al yaqut, mutiara, intan mutiara. Bainal hajari, di antara para bebatuan. Jadi terang sendiri, beda sendiri dari harganya, dari mutunya, dari apa. Ini yang apa namanya, tentu kalau kita mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membedakan kita cinta Allah kemudian kita melepaskan hadis, tidak boleh. Kita cinta kepada Allah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran saja semuanya kan Nabi Muhammad sendiri merujuk kepada Al-Quran. Tidak boleh gitu. Karena kalau kita cinta kepada Allah, maka kita adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah. May yuhbib kumullah. Bagaimana orang yang cinta kepada ayat Al-Qurannya? Barang siapa yang cinta kamu, maka sesungguhnya dia cinta Allah. Ayat Al-Qurannya. Jadi Quran, may yuhbibkum yuhbibkumullah. Barang siapa yang mencintai kamu Muhammad, yuhbibkumullah, berarti sebetulnya dia cinta Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan dipisahkan, bagaimana orang sebagian besar ajaran al-Islam itu adalah dijelaskan oleh hadis. Sholat zuhur nggak ada rokaatnya, nggak ada apa-apanya, semuanya adalah pada hadis. Kemudian kalau orang jenazah, tidak ada penjelasannya bagaimana perlakuan terhadap jenazah, semuanya pada hadis. Orang haji, tidak bisa orang merujuk ke dalam Al-Quran sendiri, harus merujuk kepada hadis. Wudu, ada penjelasan umumnya saja, penjelasan detail praktek-prakteknya ada di dalam hadis. Semuanya, ajaran semuanya adalah berkenaan dengan hadis. Jadi salah ada orang yang mengatakan demikian, misalkan Nabi Muhammad itu hanya penafsir Al-Quran pada zamannya. Ada kelompok orang tertentu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya penafsir Al-Quran pada zamannya. Beliau itu hanya penafsir saja. Jadi kita pun sebetulnya sama dengan Nabi Muhammad, kita menafsiri Al-Quran gitu. Itu ada kelompok-kelompok Islam liberal semacam itu, memahami bahwa Nabi Muhammad itu hanya penafsir ayat Al-Quran gitu. Kita juga penafsir ayat gitu. Jadi kita nggak bisa disalahkan kalau ada orang memahami salah terhadap ayat, wajar saja. Ini sudah keterlaluan gitu artinya. Nah, ini beda dengan kita memahami ayat. Baik, hadirin itu yang bisa saya mulai. Kita lanjutkan pada bab tentang sholat. Bab sifatis sholat. Babu sifatis. Bab tentang sifat-sifat sholat. Tentang bab sifat sholat yang sudah dibahas. Tentang pertama, saya ulangi ya. Bab sifat sholat. Sholat itu definisinya apa? Berdoa. Yang pertama doa, yang kedua Zikr. az-zikr. Doa secara dasar katanya sholat artinya doa. Makanya ada ulama mengatakan demikian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Ibnu Katsir salah satu memahaminya, kamu memohon tolonglah bisobri dengan sabar, wasolati dan doa. Ada ulama yang mengatakan bahwa terhadap masalah kalau ada solusi-solusi problem-problem, kita senantiasa adukan kepada Allah dengan doa. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu arti dasarnya adalah zikir. Dua memang, yaitu az-zikru, karena di dalam sholat semuanya adalah zikir. Tapi definisi sholat secara itu secara etimologi, secara definisi secara lengkapnya adalah amalan ibadah yang dimulai dengan takbir, yang ditutup dengan salam, dengan melaksanakan syarat-syarat tertentu dan memenuhi aturan-aturan tertentu. Ini mengenai definisi sholat. Kemudian kita sudah membahas juga tentang syurutis sholat, tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada berapa? Ada? Nah? Sebetulnya ada 9. Ada 9. Ya lupa 2. Wah, salah 2. Salah 2 ya. Kalau yang asli Solo kan salah 3. Kalau ini salah 2 gitu. Salah 3 itu. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz itu adalah orang tamyiz bisa membedakan gitu. Tamyiz belum masuk ya kemarin ya? Tamyiz. Kemudian yang keempat, masuk waktunya. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, bersih dari suci, bersih dari najis. Ketujuh, bersih dari hadas. Kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, menutup aurat. Udah. Yang 9, berdiri. Ada orang mengatakan berdiri itu adalah syarat, bukan termasuk rukun, karena dia dilakukan adalah sebelum. Itu ya, 9 ya. Nah, iya, makanya berdiri kan, tapi kalau misalkan tidak mampu berdiri, berarti duduk. Proses sebelum itu namanya. Kalau nggak mampu duduk, dengan berbaring. Ini proses. Nah, takbirnya dan lain sebagainya itu masuk pada tingkah laku sholat. Jadi sesuatu syarat itu sebelum sholat dilakukan. Sebelum sholat dilakukan, kalau begitu melakukan dari mulai takbir dan lain sebagainya, itu masuknya adalah rukun. Dua-duanya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka batal. Bagaimana kalau memenuhi syarat tidak terpenuhi, Pak, syaratnya? Misalkan dalam perjalanan semuanya pakaian ini najis semua. Waktu datang, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya sholat menghormati waktu. Tetap wajib sholat, menghormati waktu. Tetap wajib sholat. Tapi karena dia dalam keadaan tidak memenuhi, maka dia harus diganti. Dia tidak memenuhi, harus diganti. Misalkan ada namanya wajib diulangi di rumah. Misalkan dia tidak punya pakaian gitu, apa namanya, kangen bangetan gitu kan. Maka sholat kan nggak apa-apa, caranya nggak mau matikan lampunya, sholat gitu, nggak berpakaian gitu. Nggak apa-apa, wajib dilakukan gitu. Sudah datangnya wajib dilakukan. Emang boleh? Iya kan, nggak menutup aurat kan, nggak ada apa-apa. Kalau ada selimut dan sebagainya, misalkan dia misalkan ini sih yang nggak ada, nggak mungkin kan. Itu misalkan. Kita seperti itu motor gitu ke masjid karena harus sholat, boleh nggak jadi imam? Yang najis tidak boleh, yang tidak sempurna tidak boleh.
Orang yang tidak sempurna wudhunya itu tidak boleh. Orang yang beser itu tidak boleh jadi imam. Beser atau dia istihadah itu. Tapi boleh sholat ya? Boleh sholat, ya wajib sholat tetap. Tapi dia tidak boleh. Yang sholat adalah yang sempurna. Iya. Sempurna dia. Kalau yang tadi kena mandi junub gitu harus menghormati waktu juga enggak? Atau itu berlaku juga enggak? Iya. Misalkan Orang yang mandi junub, iya masih dalam badan junub gitu. ya mandi dulu. Jadi tidak berlaku yang tadi itu ya. Iya, tidak berlaku. Mandi dulu. Karena bisa mandi kan. Ya, misalkan Kalau nggak bisa mandi gitu, tayamum. oh iya ya. Mandi bisa dengan diganti tayamum. Tapi tetap ganti. Itu tetap ganti. Misalkan kalau ya seseorang itu semuanya sholat itu harus dilakukan. Kalau kita terlepas, tidak boleh mengatakan oh kita bukan waktunya lagi sholat. Kan tadi masuk waktu, lepas waktunya. Kewajiban sholat masih tetap ada, melekat selamanya sampai dia dilakukan. Meskipun kemudian dia ingatnya di waktu zuhur, oh tidak mengatakan ini kan bukan waktunya pak, gitu. Tapi tetap karena tadi hanya syaratnya adalah masuk waktu. Kalau waktunya terlepas, maka dia tetap kewajiban. Meskipun dia lepasnya sudah jauh dari waktu. Ini ya mengenai syarat sholat yang sudah saya bahas. Kemudian kita membahas tentang arkanus sholat. Sifat sholat itu membahasnya tentang rukun sholat. Sekarang kita pada bab mengenai hadis yang ke berapa pak? 2.10 ya? Terakhir ini. Ya, sekarang 210. Yang hadis yang ke 210. Wa an Abi Humaidin. Baca lagi. Mas. Dan dari Abi Humaid As-Sa'idi qala, berkata Abu Sa'id, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika Rasulullah takbir, ja'ala, maka Rasulullah menjadikan yadaihi, kedua tangannya, hadwa mankibaihi, searah, selurus, mankibaihi, arah pundaknya. Jadi beliau itu ininya adalah di searah-arahnya pundak. Jadi tidak ke sini, tidak ke sini, searah-arahnya pundak. Jadi gimana? Pundak itu ya segini. Hadwa mankibaihi. Di salah satu rukunnya sholat. Kemarin kan membahas rukunnya sholat. Nah ini perbedaan banyak ini ya ulama tentang arkanus sholat. Rukun sholat yang pertama apa? Niat. Ya. Ada ulama yang mengatakan pertama adalah berdiri, tapi berdiri bukan. Ada yang mengatakan itu maksudnya niat itu dilafazkan hanya tidak masuk sunnah, tidak apa sebetulnya. Misalkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, itu pengucapan kata-kata itu tidak termasuk sunnah, tidak. Hanya itu proses membimbing hati. Ulama itu saking saking perhatiannya terhadap masalah niat itu wajib, makanya dibikin kalimatnya, niatnya begini loh. Ini niat ini diucapkannya harusnya di dalam hati. Niat tadi, niatnya ada ulama, kalau ulama perbedaan ulama. Ada ulama mengatakan yang perlu diniatkan adalah 4. Yang pertama, saya usollinya, saya sholat. Yang kedua, sholatnya apa? Sholatnya adalah sholat zuhur. Ya. Kemudian yang ketiga, statusnya dia sebagai imam atau dia sebagai sendiri. Sebagai imam hukumnya adalah tidak harus sebetulnya ya. Imam tidak harus niat. Tapi dia yang jadi makmum maka dia harus niat makmum. Kemudian makna lillahi ta'ala, karena Allah. Mustaqbilal qiblati itu tidak.
adaan tidak, arba'a rakaatin tidak. Sholat zuhur arba'a rakaatin itu mau 2 rakaat arba'a rakaatin atau 2 rakaat sudah sebetulnya sudah satu paket gitu. Kalau qashar baru dimunculkan niat qashar. Ada di Al-Fatilah itu dibimbing seperti fardhu zuhri jamaah. Anak-anak itu jamaah. Soalnya fardhu zuhri jamaah. Di Cirebon pulau bagi sholat zuhur. Bukan ingsun. Niat ingsun. Jadi kalau usolli maka tidak, kalau misalkan itu termasuk niat. Ada orang yang menambahkan nawaitu usolli gitu kan. Saya niat usolli, saya niat saya sholat gitu. Padahal nggak usah. Usolli itu sudah satu niat. Atau nggak usah, sebetulnya di dalam hati cukup dikatakan bahwa saya sholat zuhur karena Allah. Zuhur karena itu jadi 4 tentu. Saya sholat zuhurnya karena. Jadi 4 tadi 3 ya. Saya sholat zuhurnya lillahi ta'alanya. Baru ini tadi yang keempat ini perbedaan. Ada yang qosornya tadi diucapkan. Status dia imam kalau imam. Kalau sendiri tidak diusap. Tidak diusap. Makanya ada yang mengatakan bahwa ada yang 3, ada yang keempat. Yang empatnya dia situasional. Ini ya mengenai Kalau adaan Rasul sendiri nggak ngajar. kalau adaan kan di waktunya. Adaan itu adalah tepat di waktunya, qadaan itu di luar waktunya. Kalau Rasulullah gimana? Nabi Muhammad nggak mengajarkan tentang bagaimana niat gitu. Cuman di banyak praktek gitu. Misalkan ketika Rasulullah mengajarkan anak-anak, ada hadis Rasulullah mengajarkan anak-anak. Nah, niat itu dipraktekkan sama kanjeng Nabi. Nanti kamu niatnya ketika ada orang praktek sholat itu. Kan waktu itu yang anak kecil itu ada namanya, ada Abdullah, ada 4 Abdullah. Itu kecilnya usianya sama, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, sama Abdullah bin Umar, Abdullah ini sama Abdullah ada 4 gitu. Mas'ud, Ada 4 pokoknya, ada 4 Abdullah. Itu Abbas, Alik. senantiasa kalau kecil main-mainnya tuh sholat gantian gitu, sholat sunnah ayo jamaah gantian. Nanti apa namanya satu jadi imam, satu kemudian selesai pada doa gitu kan. Kemudian nanti sholat yang gantian gitu, main-mainnya sholat yang ganti. Kemudian nanti doa yang satu doa yang lainnya aminin. Waktu itu kan lagi sholat-sholatan Ibnu Abbas yang lagi jadi imam-imaman gitu. Jadi sholat gitu kan. Ketika itu Ibnu Abbas doa, Rasulullah ikut gabung gitu. Ikut mengamini. Salah satu doanya, ya Allah, jadikan saya seorang yang paham tentang ayat-ayat Allah. Oleh Rasulullah langsung bilang, amin. Makanya doanya Ibnu Abbas yang waktu kecil beliau menjadi ahli Quran, itu menjadi kemudian yang tokoh, yang terkabul. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Abbas ya. Abbas apa Mas'ud? Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar kemudian ya Rasulullah, karena beliau pada memahami gitu. Beliau kemudian Ibnu Umar waktu kecil, iya kita doa akhirnya ya wahai Rasulullah, bisa enggak saya doa, engkau yang mengamini. Ibnu Umar mengatakan, ya Allah, pahamkan saya tentang agama Allah dan saya bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi orang yang persis bisa mengikuti tingkah laku ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, yang melakukan persis seperti Rasulullah itu Ibnu Umar. Ibnu Umar, apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan. Beliau paham sekali dalam masalah-masalah. Jadi itu mereka gitu. Nah, di salah satunya itu nanti diajarkan hadisnya, nanti niatnya sholat zuhurnya lillahi ta'ala. Ada hadisnya. Tanya. Ibnu Umar itu putra Umar bin Khattab. Iya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Itu kecilnya bareng. Teruskan. Ini mengenai niat ya. Jadi sebetulnya kalau hadisnya yang tentang sholat sendiri tidak ada.
Hanya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak kecil sehingga kemudian dijadikan sebagai dalil niatnya itu. Kemudian yang kedua, baru sini kan takbir. Kenapa takbir pertama dikatakan takbiratul ihram, sedangkan takbir yang lain dikatakan tidak ihram? Karena kalau takbir yang pertama, begitu orang takbir, maka diharamkan sesuatu melakukan yang membatalkan sholat. Makanya takbir ihram itu adalah takbir yang pertama. Begitu Allahu Akbar, maka sesuatu yang membatalkan sholat kita hindari. Namanya takbiratul ihram. Nah, di sini cara disebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu takbir. Ada dua model ya sebetulnya ya. Ada yang begini ditelingakan, ada yang dipundakkan. Hadis yang ini mengatakan tentang disejajarkan dengan pundak. Hadwa mangkikai. Nanti ada hadisnya. Istri yang perempuan. Yang perempuan ditutup sedikit lebih dalam, lebih rapat. Kalau laki-laki dibenggang. Kalau perempuan ditutup lebih rapat. Bukan sebaliknya, perempuan begini. Serem banget. Jadi gini, kalau laki-laki dibenggang. Itu memang. Nah, ini kemudian ini tentang tata caranya. Kemudian salah satu syarat yang lagi ininya rukunnya yang kemarin Al-Fatihah. Terus ruku Dengan tumanina. Kemudian Iktidal dengan tumanina. Al-I'tidal. Nah, ma'atumakninah ini sekarang dibaca dibahas tentang ruku. Wa idza